Halo saudara, apa kabar pagi hari ini? Senang sekali kami dari obrolan pagi dapat kembali menyapa Anda untuk aktivitas pagi hari ini. Ya, di luar masih mendung, tapi tidak menutup kemungkinan bagi Anda yang mungkin nantinya ya akan bepergian atau mungkin mobilitas ke satu tempat. Jangan lupa untuk selalu menyediakan jas hujan ya, terutama bagi pengendara motor. Kemudian semoga aktivitas hari ini juga dapat berjalan dengan baik tentunya. Semoga semua dalam keadaan yang sehat. Dan pagi ini bersama dengan saya, Daniel Kerupan akan menemani sampai tepat jam 11 siang nanti. Ya, kita akan langsung ngobrol tentang sebuah tema yang tidak selalu ada bahan gitu loh untuk didiskusikan, untuk ngobrol bareng. Ini temanya juga seru sekali, yaitu tentang dunia film ya. Apalagi nanti kita akan sama-sama menyaksikan ada sebuah bisa dikatakan ini peluncuran juga ya, spill gitu ya, tentang film Kinah dan Rejo ya. Bersama dengan saya sudah hadir saat ini seorang yang multi talent banget. Jadi sumber inspirasi untuk kita semuanya, nggak cuma sekedar dosen atau pengajar, tetapi beliau juga sebagai seorang produser, sebagai seorang writer, kemudian juga sebagai seorang director. Bukan cuma sekedar film action, tapi juga film animasi pun juga semuanya all in. Beliau bisa langsung kerjakan. Nah, nanti kita akan ngobrol bareng bersama dengan tentu Anda sudah familiar sekali. Langsung saja ya, ada Profesor M. Suyanto, sekali lagi selaku produser dan Rektor Universitas Amikom Yogyakarta. Sudah lama saya tidak bersapa dengan beliau, langsung saja kita sapa. Apa kabar, Prof. Yanto? Alhamdulillah, Mas Daniel yang ganteng. Ini adalah kata kunci yang dari dulu nggak pernah berubah ya. Baik, Prof. Yanto, saya lihat semakin kesini, kita kan terakhir ketemu itu 4 tahun yang lalu kurang lebih ya, sebelum pandemi kita sudah COVID-19. kangen sekali. Benar, ini sudah kangen sekali. Nah, kalau dulu jujur saya juga sudah banyak belajar nih terkait tentang Prof. Yanto kan sebagai writers ya, menulis buku. Prof. Yanto benar-benar kalau membagi ilmu itu nggak cuma sekedar setengah-setengah, terus juga sudah banyak berbagi terkait tentang bagaimana memproduksi film, membuat film, itu semuanya ada gitu. Nah, hari ini tentunya saya juga akan ingin belajar lagi nih. Tentu kita semuanya ingin belajar lagi terutama tentang dunia film. Nah, ini kan juga bocorannya Prof. Yanto kemarin berhasil kerjasama dengan Hollywood ya. Kalau nggak salah nih ya di catatan saya Prof. Prof. Yanto sebagai produser satu-satunya di Indonesia yang dibawahi oleh United Talent Agencies oleh Hollywood gitu ya, di dalam Hollywood ya? Ya, betul sekali. Oke. Daripada saya salah, mungkin Prof. Yanto bisa menceritakan seperti apa Prof. sebenarnya yang saya maksudkan tadi, produser satu-satunya kemudian yang dibawahi langsung oleh United Talent Agencies. Nah, kira-kira seperti apa? Monggo. Pertanyaan yang bagus sekali dan tidak semua orang bisa jawab itu. Karena ini susah pertanyaannya, karena di seluruh dunia hanya lebih kecil dari 5% yang bisa seperti itu. Di Indonesia mungkin hanya saya sendiri yang direpresentasi untuk ini. Tapi kalau mungkin director ada ya. Kemudian mungkin bintang film yang banyak ya. Tapi untuk produser sementara baru saya ya. Nah, dulu ada tetapi dia hijrah sehingga akan tinggal satu. Jadi begini. Memang dulu waktu pertama saya menjual film animasi Battle of Surabaya atau November 10 itu adalah jungkir balik ya dari negara satu ke negara 2, 3, 4, 5. Dan saya juga mengucapkan terima kasih dibantu oleh Kemendikbud, Ristek ya kan sekarang namanya, dan juga Kementerian Luar Negeri. Nah, karena setiap saya biasanya berangkat ke luar negeri, misalkan saya mau ke Eropa, misalkan Spanyol ya, maka saya kirim surat dengan duta besar wakil Menteri Luar Negeri ketika itu Bapak Dr. A.M. Fakhir. Kemudian dia email berikutnya ke kedutaan atau konsulat jenderalnya. Maka saya waktu di Spanyol, duta besarnya langsung lah ya, yang memanggil distributor. Nah, kalau yang memanggil duta besar maka distributor bisa datang. Nah, dan ini luar biasa bagi saya. Nah, kalau saya sendiri misalnya ke Australia, ke salah satu distributor besar di Australia, itu nggak bisa, tidak mudah ya. Kalau belum janjian yang fake gitu, nggak akan bisa. Nah, tetapi kalau duta besar yang mengundang. Ya, atau konsulat jenderal itu datang ke kantor, itu bisa datang.
Maka kemarin waktu saya diminta oleh Kementerian Luar Negeri membagi pengalamannya bagaimana jualan film ke seluruh dunia, itu ya ternyata hanya saya sendiri ya. Bahkan yang lain nggak punya pengalaman itu. Nah, sekarang saya sudah tidak di situ lagi ya. Saya sekarang naik kelas. Jadi kalau dulu adalah produser film independen, sekarang saya naik kelas produser film studio, bahasanya mereka. Nah, kalau studio ini sangat luar biasa. Dan saya dipitchingkan istilahnya oleh jadi kalau sebetulnya rahasianya apa? Nah, kita belak-belakan aja gitu. Untuk film itu bisa beredar ke seluruh dunia. Hanya 2. Sebetulnya waktu itu ke Warner Bros. Saya bertanya, ya, bagaimana caranya film Indonesia bisa masuk pasar dunia lewat US ini? Karena lewat US itu otomatis distributor terbesar di dunia. Ya. Katanya 5 itu. Katanya. Yang pertama kamu harus punya yang namanya entertainment lawyer. Ya, gitu. Entertainment lawyer. Lawyer, ya. Dan saya memilih lawyer saya ini Paul Hastings. Dan saya ditunjuk lawyer saya namanya Mickey Mierson, yang tidak lain lawyernya Walt Disney. Wow, Nah, itu ya. Keren banget nih. Ya. Yang kedua, kamu harus punya talent agency katanya. Nah, dan ini talent agency yang memilihkan nanti lawyer saya. Lawyernya ya. Di pitching. Nah, yang ketiga, sambil dia itu melengos gitu. Lawyer, and lawyer katanya. Lawyer dan lawyer. Lawyer, jadi sebenarnya hanya 2, entertainment lawyer dan talent agency. Nah, jadi yang saya lakukan, saya kan sudah digandengkan dengan sesama independen di Hollywood oleh lawyer saya Mickey Mierson. Tetapi belum membuahkan hasil yang bagus sekali. Nek bagus oke, tapi belum sekali. Nah, akhirnya lawyer saya ini, kamu sebaiknya saya naikkan kelasmu, ya, kelas studio. Caranya saya akan pitching kamu itu ke 4 studio besar. Menurut saya ini, analisis saya, dia lawyer semuanya ini. Jadi lawyernya semuanya ini, ya kan, karena dia juga lawyer yang hebat, Paul Hastings lembaganya. Saya di-pitching ke William Morris Dever, kemudian saya di-pitching ke CAA, kemudian United Talent Agency, dan Gears. Tetapi menurut lawyer saya, kalau Anda kekuatanmu yang hebat itu di animation, menurut saya yang paling cocok UTA, United Talent Agencies. Nah, kemudian saya dipilihkan 2 yang menaungi saya, yang namanya Andrew Canava sama Anna Bethel. Nah, siapa kliennya? Ada 60-an lebih lah kliennya Andrew Canava ini. Saya sebut aja salah satu, namanya Andrew Stanton. Nah, siapa dia? Produser Wall-E. Nah, produsernya Finding Nemo, Finding Dory, ya, dan sebagainya. Pokoknya itu ya film-film Oscar dari Disney kan. Nah, ternyata ada di sini. Nah, kalau yang namanya Annabelle Todd itu ada 70-an lebih kliennya. Saya sebut satu aja ya, namanya Chris William. Nah, kalau Chris William apa itu? Frozen. Frozen 1, 2, Moana dan kawan-kawannya. Itu box office banget. Box office dan Oscar ya. Kebanyakan mereka luar biasa. Saya dimasukkan di 2 orang ini ya. Tetapi saya pendatang baru, dia adalah peraih Oscar. Dan menurut saya ini sudah kebanggaan yang luar biasa. Dia mengatakan less than 5% around the world. Wow, keren. Indonesia hanya 1. Ya. Indonesia hanya 1, dan itu adalah Pervianto ya. Ya, saya bersyukur dan luar biasa tantangan di depan. Sehingga film saya Aji Saka nanti Andrew Canava sama Anna Bethel inilah yang akan menjual ke Warner Bros, ke Paramount, ke Universal, ke Lionsgate, ke perusahaan-perusahaan besar itu. Wah, ini jujur saya pribadi, ini bukannya gimana-gimana ya Prof, ini saya juga bangga sebenarnya. Karena satu-satunya produser di Indonesia tentunya yang dibawahi langsung oleh United Talent Agencies ya. Baik, Prof, kalau tadi Profesor mengatakan
saat ini film Aji Saka itu yang nanti dia dibantu proses marketing, penjualan, selling sebagainya gitu ya oleh mereka. Berarti untuk Aji Saka sendiri sebenarnya udah selesai, Prof ya? Nah sekarang kira-kira tahap apa nih, Prof? Hampir selesai. Hampir selesai. Sekarang tahap dalam minggu ini atau minggu depan saya bertemu lagi lewat video conference dengan United Talent Agency untuk memilih siapa aktor-aktrisnya di Aji Saka. Memang saya ada bayangan ya. Salah satu yang berperan sebagai Lin, saya lebih suka kalau memang cocok harganya itu Aquafina. Nah ini sangat terkenal ya. Jadi itu saya rasa bagus. Nanti yang jelas United Talent Agency yang paling tahu. Kira-kira kalau filmnya kayak gini, ini siapa aktornya? Dia yang akan pilihkan ya. Nah, dari aktor-aktris dia sendiri kan. Nah, jadi itu yang dilakukan. Mudah-mudahan minggu ini. Kalau enggak minggu depan. Baik, berarti dalam bulan ini setidaknya ada progres yang bagus untuk lagi ya. Mulai memilih, mempersiapkan pemilihan talent ya, atau VO tadi itu ya, untuk film Aji Saka. Baik. Prof, kita akan jeda iklan dulu ya. Nanti setelah jeda kita akan lanjutkan, kita akan membahas mungkin Aji Saka juga akan masih kita bahas, kemudian pencapaian lainnya yang patut untuk kita kulik nih ya dari Prof Yanto. Tentunya juga nanti akan ada Kinah dan Rejo. Kira-kira seperti apa? Pastikan setelah jeda iklan pariwara berikut. Amicom, a private entrepreneurial model university by UNESCO. International Program 80 International Award. Prodi Prospektif di era ekonomi kreatif. Gold Rem Award dan Grand Prize Sikap. Battle of Surabaya. Universitas Amicom Yogyakarta. Creative Economy Park. Selain dapat disaksikan di televisi, tayangan kami dapat disaksikan dimanapun. Live stream dapat disaksikan melalui website rbtvjogja.tv dan di channel YouTube RBTV Jogja. Anda dapat memilih tayangan favorit. Untuk bekerja sama dengan RBTV, kunjungi rbtvjogja.tv atau langsung email ke marketing.rbtvjogja.tv. Punya pertanyaan? Hubungi Instagram atau nomor telepon kami. Hai Startup People, jangan lupa untuk selalu menyaksikan Startup Clinic RBTV untuk mengetahui informasi mengenai startup terbaru di setiap minggunya. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan Startup Clinic RBTV pukul 9 hingga 9.30 pagi, tentunya di RBTV asli Jogja. Startup, make it happen! Ya, selamat pagi bagi Anda yang mungkin baru saja join bersama dengan kami. Kita ada di segmen kedua untuk obrolan pagi RBTV. Untuk Anda yang nanti ingin berinteraksi, silakan langsung aja di 02744477666. Masih bersama dengan Profesor M. Suyanto selaku produser dan Rektor Universitas Amicom Yogyakarta. Tapi saya yakin nggak cuma dua itu saja ya, Prof ya. Produser, rektor, akademisi, writers, directors, ya, dan yang lainnya. Baik, Prof Yanto, tadi di awal kan Prof Yanto juga sudah menjelaskan terkait tentang produser satu-satunya di Indonesia yang kemudian dibawahi oleh United Talent Agencies. Nggak ada 5%, ya kan, Prof? Seluruh dunia gitu. Nah,
Prof, boleh dong berbagi ilmu, strategi atau bahkan juga bagaimana caranya, Prof, agar mungkin ya banyak nanti sinias-sinias muda gitu ya yang juga ingin ada di posisi Prof Yanto yang kemudian menjadi kurang dari 5% itu tadi untuk seluruh dunia. Kira-kira Prof ada trik kah atau mungkin semacam ilmu yang bisa dibagikan? Monggo, Prof. Pertanyaan yang bagus yang jawabnya tidak mudah. Tetapi nggak apa-apa, ini sebetulnya rahasia tapi saya buka aja karena saya ketemu. Nggak apa-apa ya, Prof ya. Nah, jadi bagaimana caranya supaya kita direpresented oleh Hollywood? Nah, kalau para bintang kita udah banyak ya. Kita tahu yang namanya Iko Uwais, itu sudah direpresented oleh ada Yayan Nurhian, kemudian ada Cecep ya. Ada Joe Taslim. Nah, itu beberapa yang sudah direpresentasi oleh Hollywood. Saya mengucapkan selamat bagi mereka dan yang lainnya ya kan, saya mungkin juga ada yang lainnya. Tetapi itu yang kalau yang saya lihat di produser memang hanya saya. Director mungkin juga ada, writer barangkali ya. Nah, memang bagaimana saya bisa? Yang pertama kali tadi entertainment lawyer itu nomor 1 ya kan. Jadi yang bekerja bukan saya ya, yang bekerja entertainment lawyer yaitu Mickey Mierson tadi yang lawyernya Disney tadi, dia yang bekerja. Karena saya katakan tadi kemungkinan besar talent agency terbesar di Hollywood itu lawyernya dia kemungkinan ya. Ya, yang pertama William Morris ya kan, yang kedua CAA, kemudian United Talent Agency dan Gears dan sebagainya. 4 terbesar. Saya di pitching 4 ini ya. 4 itu, mana yang kira-kira yang paling peluangnya paling besar untuk saya ya. Terutama saya kuatnya ya bagaimanapun animasi. Yang baru kan live action kita coba. Itu pun prodi ilmu komunikasi ya. Tetapi saya rasa tetapi begitu saya ngomong, saya presentasikan ke Malaysia, nanti filmnya udah cukup luar biasa. Tapi kita kembali ke dia pitchingkan 4 itu ya. Dan setelah dipitchingkan akhirnya memilih tadi. Jadi sebetulnya rahasianya Paul Hastings, Mickey Mierson itulah yang memincingkan saya ya, diadu secara tersembunyi. Betul. Enggak apa ya, enggak yang karena mungkin ya menjaga privacy ya. Betul. Mereka semua ya. Berarti juga tetap harus ada prototipe yang sudah benar-benar siap ya. Betul, memang yang harus bagus ya. Ya, kita harus punya karya dulu kan. Kita lewat Battle Surabaya bersama Pak Rianto, kita kan 40 International Award. Menjadi film Indonesia dengan penghargaan paling banyak untuk penghargaan internasional. Nah, inilah pintu ini ya kan. Pintu masuk ya salah satu. Setelah itu saya membuat Aji Saka dan diberitakan oleh media Hollywood kan. Nah, itu yang membuat mereka tercengang. Kabarnya juga ada informasi, saya sempat membaca gitu ya Prof ya, bahwa Aji Saka ini kemudian jadi ya bisa dikatakan di blow up gitu ya. Oleh media Hollywood. Bisa diceritakan Prof kira-kira seperti caranya apa? Gimana? Karena gini Prof, mohon maaf saya potong dulu. Jarang sekali gitu ya, jarang sekali film Indonesia yang kemudian jadi benar-benar headline ya di Hollywood, yang benar-benar akhirnya concern semuanya tuh di situ. Gimana Prof? Nah, jawabannya karena kita punya partner yang namanya ada William Morris, ada CAA, ada United Talent Agency. Nah, ini sebetulnya. Dan saya dibantu itu namanya Stephen I. Stock. Oh, ini ya? Ya, ini Stephen, representasi saya di Hollywood. Hollywood, oke. Ini California Picture. Tetapi dia saja belum bisa masuk yang orang US, coba bayangkan. Jadi, jadi California, dia presiden dan CEO California Pictures sebagai produser. Dia aja belum bisa masuk untuk di level studio. Jadi saya bisa masuk itu, dia juga kepengen punya peran. Orang US aja tidak ya, karenanya less than 5%, kurang dari 5% yang bisa masuk di representasi oleh Hollywood. Jadi sangat susah sekali. Dia yang presiden California
belum bisa. Belum bisa. Tetapi yang mengantarkan saya ketemu Mickey Mierson dia. Dia ya. Ya, my partner di Los Angeles ya. Nah, jadi setelah itu di pitching akhirnya lawyer saya Mickey mengatakan, Profesor itu ngundang saya gitu, itu kamu sebaiknya masuknya UTA. Karena UTA saya sebutkan tadi, film-film produser film-film Disney dari situ sebagian besar ternyata. Bintang-bintang Disney juga banyak dari sini. Dari situ ya. Jadi ini untuk animasi big opportunity. Dan kita siap kok membantu kalau orang Indonesia mau kepengen seperti saya. Wah, pasti nih. Jadi mentor ya, Prof? Ya, dengan senang hati ya kan, caranya gimana. Nah, itu. Nah, kemudian kok bisa sampai pemberitaan tadi. Apa istimewa Aji Saka sebenarnya? Ya, Aji Saka akibat saya berkolaborasi dengan UT Talent Agency, akhirnya mereka yang telepon ke pemberitaan itu, ini my client, ini klien saya begini kayak kan ya, sudah kita buat beritanya, kemudian kita serahkan dia. Nah, setelah kemudian saya diwawancara ya kan, ya lewat video conference ya. Dari situlah akhirnya muncul berita yang cukup menghebohkan dunia dan ya. Akibat itu Aji Saka didatangi 43 distributor. Wow. Wah, dan 3 diantaranya adalah top dunia, Warner Bros, Paramount, dan Universal. Wah. Nah, kemudian ini di Prancis kan, di booth saya di tempatnya Steven di California Pictures ya kan. Nah, karena Indonesia itu setengah-setengah membuat booth. Nah, anggota DPR selalu mempertanyakan apa gunanya booth dan sebagainya, karena nggak ngerti. Maka saya kemarin Pusbang Film, bahwa saya diundang lah, saya yang punya pengalaman. Nek kawan-kawan kan beberapa belum punya pengalaman untuk sampai ke sana, perjalanannya itu. Supaya saya bisa jelaskan. Lah nek kamu yang jelaskan kan nggak ngerti ya kan. Betul. Ya, nah, saya dan alhamdulillah Kementerian Luar Negeri memanggil saya, senang sekali karena waktu di forum itu hanya saya sendiri yang punya pengalaman seperti itu. Jadi dari independen sampai menjadi studio. Kalau studio biasanya kita udah direpresentasi dari Hollywood Talent Agency. Wah keren, luar biasa sekali ya, menginspirasi cerita dari Prof Yanto. Kalau ngomong soal Aji Saka, Prof, sekarang saya ingin nanya dulu ya filmnya. Itu filmnya memang benar-benar pure kita bercerita atau ya bercerita tentang Indonesia kah? Atau seperti apa, Prof? Boleh dong, Prof, kasih bocoran. Baik, gak apa-apa. Meskipun trailernya belum ada, ya kan, sinopsisnya belum ada. Nah, boleh dong, Prof, kasih bocoran sedikit. Sudah ada, aja. tapi tadi belum saya beritahu. Oh gitu. Wah, teasernya, tetapi kan teaser ini belum diisi oleh talent dari Hollywood. Ya udah. Talent dari. Biar jadi rahasia dulu, Prof. Ya kan, jangan dibocorin dulu. Tapi mungkin ceritain dulu, Prof. Jadi ceritanya ini memang polanya ya. Saya sebetulnya kalau kita cerita, membahas cerita itu 4 hal biasanya. Yang pertama tema, apa yang ingin disampaikan. Intinya ini tentang peace, tentang perdamaian. Bagaimana negeri Jawa yang dipimpin oleh raja namanya King Cengkar atau Dewata Cengkar itu yang penuh dengan kebrutalan menjadi negara yang damai. Intinya tentang itu yang ingin saya sampaikan. Ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua biasanya setelah tema adalah karakternya. Biasanya ada 10 karakter. Nah hero-nya itu namanya Aji Saka. Shadow-nya namanya King Cengkar atau Dewata Cengkar itu. Nah, alainya Aji Saka namanya Lin. Ya. Karena memang film itu sudah saya setting pasar Cina harus masuk. Ya, jadi mikir seorang penulis itu tidak sekedar nulis apa adanya, tapi memikir nanti filmnya juga harus laku di pasar internasional. Nah, ceritanya harus universal gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, jadi film itu sebetulnya terinspirasi dari kisah. Ya memang Aji Saka ada. Ini Aji Saka masa muda kan belum ada ceritanya. Ya, sehingga saya bisa berimajinasi sendiri untuk membuat cerita ini. Saya terinspirasi dari kisah Joko Tarub ya. Itu kan bidadari manusia kan. Dan akhirnya menikah. Nah, intinya kayak gitu. Nah, ini juga sama. Jadi Aji Saka itu menikah
antara bidadari dan bangsa manusia. Lahirlah namanya Aji Saka. Ini kan imajinasi saya. Ya. Sehingga dia punya super power. Nah, kenapa super power? Ya terserah yang nulis cerita. Kayaknya nanti dulu deh Prof, nggak usah dijawab sekarang ya. Kita akan lanjutkan usai jeda ya Prof ya. Dan kami akan kembali lagi saudara usai jeda, pastikan masih bersama dengan kami hanya di Obrolan Pagi RBTV. Musim hujan telah datang. Hah? Awas, bahaya nyamuk Aedes aegypti, nyamuk penular penyakit demam berdarah. Aha! Ayo lakukan 3M untuk mengatasinya. Mengubur, menguras, dan menutup. Dipersembahkan oleh RBTV dan Kids Solution. Memakai masker di setiap kegiatan. Cuci tangan sebelum dan setelah beraktivitas. Sedia hand sanitizer di setiap aktivitas. Dan selalu jaga jarak. Lindungi diri dan tetap patuhi protokol kesehatan. Hentikan berkendara sambil bermain gadget. Bukan hanya kita, tapi semua dalam bahaya. Dipersembahkan oleh RBTV dan Kids Solution. Namamu siapa? Reja. Matur nuwun sudah membangunkan. Ini pakaian milik panjenengan. Tidak ada yang boleh keluar dari tempat ini, tahu? Urusan begitu saja ndak becus. Ndak ada hubungannya sama Demit, Bu. Dia itu dari dulu memang keras kepala. Buka! Keluar kamu! Kenapa? Ya Allah, Pak, Pur, angkat ke dalam. Buat pelajaranmu. Sombongnya. Tak ijo royo-royo, tak senggo penganten
Ya, saudara, kembali lagi di obrolan pagi RBTV, dan tadi yang telah kita saksikan bersama adalah trailer dari film Kinah dan Rejo. Nah, kita nanti akan membahas ya, masih bersama dengan Profesor M. Suyanto selaku produser dan juga Rektor Universitas Amikom Yogyakarta. Ini Kinah dan Rejo merupakan film terbaru ya, Prof ya. Tapi kita jangan bahas itu dulu ya, Prof. Karena masih ada tadi hutang yang masih belum dijawab oleh Profesor terkait tentang film Aji Saka ya. Tadi kalau nggak salah kan Prof mengatakan ada 4 atau 5 poin, tapi baru dibahas 2 ya. 2 ya. Silakan Prof. Mungkin dilanjutkan dulu ya pemirsa ya. Silakan Prof. Karena nanti berkait dengan film Kinah dan Rejo, yaitu pola yang kita gunakan seperti itu. Nah, yang ketiga itu adalah alur cerita atau plotnya. Nah, plot yang saya pakai adalah 13 state ya. Polanya Hollywood memang. Sehingga kenapa termasuk Battle Surabaya menang di Hollywood, karena saya tulis dengan pola penceritaan Hollywood. Sehingga orang Hollywood bisa paham tentang cerita saya. Mungkin Indonesia bingung. Ini kok aneh, ini caci makiannya banyak di Indonesia. Cuma saya membayangkan kalau sekarang 40 penghargaan dunia. Yang mencaci maki itu gimana? Haters, Prof. Biasa, haters tetap ada ya. Iya, nggak apa-apa. Cuma ini gimana? Berarti dia harus perlu belajar banyak lagi. Jadi jangan segera menumpahkan. Ya, itu harapan saya supaya belajar lagi. Ini film akhirnya menjadi film yang dengan penghargaan dunia yang paling banyak. Ya, 40 international award. Saya rasa belum ada selain Battle of Surabaya. Nah, ini saya tulis dengan pola penceritaannya Hollywood. Ada 13 state kalau saya. Nah, kemudian Aji Saka juga sama. Pola saya menulisnya dengan pola penceritaannya Hollywood. Termasuk Kinah dan Rejo. Nah, itu juga saya tulis dengan pola penceritaannya Hollywood. Nah, jadi ada 13 state. Tapi yang paling penting 2. Ini yang orang Indonesia biasanya dramatical journey. Hanya ini saja. Padahal sebetulnya untuk membuat yang world class tadi, ada namanya psychological atau spiritual journey. Nah ini yang penting ya. Meskipun Battle Surabaya itu sederhana ya, tetapi itu ada, itu yang nggak kelihatan. Itu kekuatan dari film Battle Surabaya. Demikian juga Aji Saka. Ya. Ada spiritual journey-nya dari Aji Saka ini. Termasuk juga Kinah dan Rejo. Ya. Dan ini udah kemarin ada bos-bos Malaysia udah untuk Kinah dan Rejo juga siap untuk Aji Saka, Kinah Rejo siap untuk. Tetapi kalau Aji Saka udah dipegang orang Hollywood ya, untuk around the world, untuk seluruh dunia. Jadi mungkin yang Kinah dan Rejo. Wah, ini luar biasa ya, dari film Aji Saka animasi, kemudian kalau Kinah dan Rejo kan berarti bukan animasi lagi ya, live action ya. Iya, saya tulis kalau ini Kinah dan Rejo bersama Mas Hernandez. Jadi pola penceritaannya saya buat dulu, ya. Setelah itu dialognya saya berikan ke partner saya, dosen ilmu komunikasi Mas Hernandez. Baik, Prof. Kalau berbicara sekarang kita tentang Kinah dan Rejo, ya tadi itu ada tulisan bahwa itu merupakan basic atau memiliki historical tentang Mbah Marijan, almarhum Mbah Marijan, begitu ya. Sekali. Nah, bagaimana Profesor kemudian bisa mengetahui bahwa ini adalah sebuah kisah yang epik dan kadang-kadang kan bisa kayak forecast ke depan. Kalau misalnya bahannya memang bagus, berarti peminatnya pasti juga akan ada. Bagaimana Profesor bisa membungkus semuanya itu, Prof? Pertanyaannya sangat bagus. Jadi jelas Mbah Marijan itu orang luar biasa. Kalau saya mengatakan di atas rata-rata orang biasa. Ya kan? Orang yang punya tanggung jawab luar biasa terhadap pekerjaannya. Itu sangat langka. Maka pasti kalau orang luar biasa itu kisah cintanya ya luar biasa ya. Dan ternyata betul sekali. Jadi kisah cintanya luar biasa. Saya ya merinding ya sebagai penulis cerita ini. Saya mewawancarai 2 putranya ya, untuk menulis ini. Jadi tetap pola penceritaan Hollywood saya buat, kemudian saya wawancara dengan
Ini sebagai panduan saya wawancara dengan pertama Pak Aceh yang sekarang atau Mbah Aceh, penggantinya Mbah Marijan, ya. Guru juru kunci Merapi. Nah, beliau saya bertanya banyak hal ya, terutama masa kecilnya, masa bercintanya, masa yang dia ingat ya kan waktu kecil. Mungkin pernah bercerita bagaimana bertemunya Mbah Marijan dan Mbah Ponirah ini. Nah, ini ya yang menarik. Selain itu, kakaknya yang nomor 1 itu, yaitu Mbah Panut ya kan. Ya, itu yang putri Mbah Panut, yang istrinya ya. Nah, ini putranya Mbah Marijan yang nomor 1. Nah, ini juga saya tanya. Karena film ini angle-nya itu dari yang menonjol aja Mbah Ponirah, istrinya Mbah Marijan. Oke, ya. Baik. Jadi yang ini saya beri nama Kinah, dan yang satu kita beri nama Rejo, Mbah Marijan itu. Kenapa? Karena Mbah Marijan itu ya di atas orang-orang. Ya, jadi saya nggak berani untuk, ya kalau nanti ada kelirunya, ya aku kualat nanti. Jadi ini orang luar biasa. Jadi ya saya tidak kepingin menciderai. Saya kan ini sebagai seniman ya, jadi tidak ingin ya nama beliau yang sudah luar biasa itu tercederai oleh film ini. Tapi film ini akan memberikan pencerahan bagi kita. Ada sesuatu yang disampaikan sangat luar biasa. Ya, saya tangkap dari wawancara itu dan saya rasa ini mudah-mudahan menjadi film yang luar biasa dan mencerahkan. Oke, sekarang dalam proses tahap apa, Prof? Apakah memang sudah selesai semuanya, kemudian sedang proses distribusikah, atau seperti apa? Ya, sekarang pasca produksi. Jadi sedang kita lihat misalkan suara-suaranya, apakah ada yang hilang dan sebagainya. Oke, baik. Nah, kali ini proses ini ya, Prof? Ya, sedang syuting ya. Oke. Berapa lama, Prof, sebenarnya? Nah, itu. Untuk proses syutingnya itu sendiri? Sekitar kalau di total ya 3 minggu lah. 3 minggu ya? Ya, kurang lebih. Dan memang 3 minggu sampai 1 bulan. Dan memang ada di daerah. Ya, di daerah. Memang ini daerah. Jadi saya kan di Sleman ini kan ditugasi juga di tim KEK ya, Komite Ekonomi Kreatif. Ya. Salah satu yang saya lakukan bagaimana daerah sepi itu nantinya bisa tempat pariwisata. Kalau seperti daerah Plunyon itu kan sudah dipakai syuting film ya, yang kemarin, KKN yang terkenal. KKN, ya. Nah, sekarang daerah Turgun yang sepi, nggak ada. Siapa tahu itu nanti menjadi. Padahal Turgo itu eksotis banget, Prof. Nah, itu daerah di sana lah. Itu saya pakai untuk syuting film ini supaya suatu saat nanti di situ ada pohonnya, misalnya ada yang menyebut pohon Eden, tempat bertemunya Marijan dan Ponirah, atau di sini Kinah dan Rejo, dan tempat berpisahnya termasuk. Karena ini epic ya, ceritanya epic ya. Jadi ada dramatical journey dan ada psychological journey. Dan ini adalah tontonan yang penuh tuntunan. Wah, kira-kira kapan nih, Prof? Bisa benar-benar kita saksikan di bioskop nih? Jadi ini setelah nanti semua filmnya sudah, ya ini sekitar 110 menit ya. Ya, masih kurang dari 2 jam. Saya rasa udah cukup ya. Kalau kita pendekkan lagi nanti beberapa yang urgen hilang, saya takut ya. Sehingga sekitar, tapi tidak sampai 2 jam. Nah, sebetulnya awalnya 2 jam 45 menit. Wow. Wah, kali ini penonton nanti capek ya menurut saya. Lebih baik saya pendekkan maksimum 2 jam. 2 jam ya. Tapi bisa kita pendekkan lagi. Karena ini juga berkait dengan bioskop kan. Kalau terlalu lama, mungkin nanti pemutaran di bioskop tuh 1 hari hanya 2 kali, 3 kali kan. Tetapi kalau tidak sampai 2 jam, mungkin 90 menitan, 100 menitan, bisa 5 kali. Jadi sehingga kita milih yang itu.
milih yang kita pendekkan. Oke. Asal esensinya dapat hilang. gitu ya. Tetap dapat. Dan semoga 2022 ya Prof ya. Ya, memang saat ini setelah itu perbaiki, saya ke EKX1 ya, kemudian EKX1 dulu, saya berdiskusi karena sudah, ayo kapan Prof ya, ya saya nggak sebutkan, pokoknya ketemu EKX1 gitu aja. Nanti color grade-nya mungkin akan di piramid saya sebut aja. Wah, di sana ya saya. Tapi kalau Battle of Surabaya dulu kan di Kantana di Thailand. Saya rasa kita harus percaya dengan piramid ya, karena ini adalah ya untuk Indonesia saya rasa sudah bagus ya. Betul. Karena ini kan kerjasama MSW Studio dan ilmu komunikasi. Jadi co-director saya kan dosen ilmu komunikasi, ya? Mas Hernandez ya. Nah, jadi writernya saya berdua. Jadi kalau perguruan tinggi mungkin yang lain tuh baru punya red kamera, ya. Kalau kita udah punya film. red kamera dan sudah buat film. Sudah buat film ya. Itu yang membedakan. Komersial film juga apalagi ya. Baik Prof, kita akan jeda lagi. Nanti kita akan kembali lagi ya di segmen terakhir. Jadi saudara pastikan Anda masih bersama dengan kami untuk obrolan pagi RBTV. Amicom, a private entrepreneurial model university by UNESCO. International Program 80 International Award. Prodi Prospektif di era ekonomi kreatif. Gold Rame Award dan Grand Prize Sikap. Battle of Surabaya. Universitas Amicom Yogyakarta. Creative Economy Park. Pengen tahu film-film apa saja yang terupdate di minggu ini dan film-film apa aja nih yang akan segera tayang? Akan banyak banget mengulik tentang perfilman Indonesia dan juga mancanegara cuma di RBTV. Makanya jangan sampai lewatkan resensi film setiap hari Jumat jam 9 sampai jam 10 pagi cuma di RBTV. Simak terus Musik Box hari Sabtu hanya di RBTV Asli. Saudara masih bersama dengan Profesor M. Suyanto dan kita masih mengenai tentang film Kinah dan Rejo. Tadi sudah disaksikan bersama gitu ya untuk video trailernya terkait tentang memang percintaan epik dari almarhum Mbah Marijan ya. Kemudian tadi juga Prof. Yanto banyak menceritakan tentang Aji Saka, kemudian pengalamannya beliau sebagai produser satu-satunya di Indonesia yang dibawahi oleh United Talent Agencies. Banyak sekali informasi tentang dunia film, tentang bisnis film juga sudah disampaikan oleh Prof. Yanto. Nah, ini kita ada di segmen terakhir, Prof. Saya mungkin ingin bertanya terkait tentang Kinah dan Rejo. Ya, tadi Profesor mengatakan ini sementara sedang pasca produksi. Kemudian Prof. Yanto dan tim juga sedang melakukan kerjasama networking dengan beberapa bioskop, gitu ya, perusahaan bioskop di Indonesia. Kemudian ketertarikan dari Malaysia, ya Prof ya, untuk distribusi juga langsung. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah untuk film Kinah dan Rejo ini kira-kira melibatkan berapa banyak bisa dikatakan networking ya Prof ya. Tadi Prof Yanto mengatakan ini kan juga kerjasamanya dengan Prodi Komunikasi. Sementara kalau kita lihat di Amicom itu banyak sekali. Apakah mereka juga support terhadap film ini atau seperti apa? Ya, betul sekali. Ya, pertanyaan yang bagus sekali. Jadi memang film ini memang digawangi selain oleh MSW Studio ya kan, juga oleh ilmu komunikasi. Ada kurang lebih 30 anak ilmu komunikasi mahasiswa langsung terjun
Dan saya bersama Mas Nandes mendirect langsung ya. Karena untuk menciptakan apa ya, seperti inilah syuting film yang sesungguhnya itu. Jadi santun, tidak ada kata-kata kasar dan sebagainya. Itu yang harus, budaya itu yang sangat penting. Nah, selain ilmu komunikasi, kan itu ada beberapa syuting dengan drone. Ya. Nah, kalau drone maka ini terlibat tidak lain adalah prodi geografi dan perencanaan wilayah. Jadi itu sengaja seperti itu sehingga bisa terlibat di situ nanti untuk syuting atau drone cinema, drone sinematik ya kan. Nah, jadi itu jadi. Kemudian juga art direction, ya. Artnya ya otomatis arsitektur juga bisa terlibat di sini. Nah, untuk accounting dan semua akuntansi bisa terlibat, marketing, entrepreneurship atau kewirausahaan bisa terlibat. Mungkin kan jualan ke pasar internasional, HI juga terlibat. Jadi memang melibatkan. Visual effect-nya teknologi informasi dan informatik lah. Betul. Bisa terlibat. Jadi ini yang berbagai bisa terlibat. Saya rasa menarik sekali. Menarik sekali ya. Satu produk itu bisa untuk praktek berbagai prodi di Universitas Amikom Yogyakarta. Nah, dengan udah diminta Malaysia ini ya otomatis kita akan membuat film minimal 1 semester 1 film. Untuk live ya kan. Satu semester satu film, berarti setahun 2 kali ya? 2 kali ya kan. Cita-citanya 1 tahun 4 kali ya. Karena udah langsung Malaysia, pokoknya kalau film yang nulis ceritanya saya, kita beli. Itu ya, ini menarik. Saya juga mau diboyong ke Malaysia untuk apa? Sebetulnya ya kita udah pernah lah memberikan apa ya, bagaimana cara menulis yang word class itu ya kan. Selain di Amikom sendiri juga pernah di tempat lain tuh, supaya anak-anak cara nulisnya itu word class. Ya, pola penceritaannya kelas dunia. Dari pengalaman saya, tidak sekedar ngomong saya udah buktikan. Harus ada prakteknya juga ya, prototype ada ya. Dan 40 international award. Itu kan bukti bahwa pola penceritaan saya itu cocok untuk seluruh dunia. Nah, dan ini sebetulnya saya akan meniru polanya Hollywood tidak lain. Nah, ini yang menurut saya penting sekali. Penting ya. Kemudian ya, mari kita bersama-sama membangun Jogja ini. Saya bayangkan nanti Jogja ini seperti kota di Cape Town di Afrika Selatan. Nah, itu tempat untuk film berkembang, film animasi, film live action berkembang dengan bagus. Kebetulan saya ada di Dewan Riset ya, memang mendorong itu karena gubernur kita Sri Sultan Hamengkubuwono X itu memayu ya kan, ayuning samudra. Jadi kalau bisa Jogja itu menghadap ke selatan seperti Capstone itu ya. Capstone itu ada lebih dari 5.000 lokasi untuk syuting film. Nah, saya juga sedang mendata supaya kita bisa berjualan Jogja. Kebetulan saudara meminta saya untuk waktu di Melbourne untuk presentasi tentang film di Jogja ya. Jadi dan ini big opportunity. Yang jelas Haji Saka sudah bisa membuktikan diliput oleh media Hollywood dan insya Allah akan didistribusikan oleh distributor Hollywood ya, dan tentunya Kinar dan Rejo ini saya yakin akan menjadi sebuah kebanggaan nih Prof untuk warga Yogyakarta ya kan, karena memang tadi yang Prof Yanto jelaskan sosok dari almarhum Mbah Marijan ini kan benar-benar sosok yang luar biasa sekali, sangat dihormati sekali ya, lewat perbuatan atau bahkan juga tutur katanya. Tentu ini akan menjadi kebanggaan juga ya bagi warga Yogyakarta dan juga sekitarnya. Baik, Prof, pertanyaan saya selanjutnya adalah Prof Yanto kan sudah memproduksi film animasi, kemudian yang terakhir Kinar dan Rejo ini adalah live action, dua hal yang sebenarnya sepertinya berbeda ya Prof ya. Bagaimana Prof Yanto kemudian bisa memproduksi dua-dua hal yang ya berbeda itu tadi, kemudian kira-kira ada kesulitan nggak sih Prof? Yang satu animasi serba dimensi dan sebagainya, yang satunya benar-benar live action, tokohnya real harus ada gitu. Gimana Prof? Menurut saya
membuat animasi itu lebih sulit dan lebih lama. Animasi ya? Iya, lama. Jadi film Battle Surabaya 3 tahun, Haji Saka 5 tahun, bahkan mungkin lebih ya. Jadi Frozen itu misalkan 2013 diluncurkan, baru 2019 muncul Frozen 2, ya kan? Ya, betul. 6 tahun ya. 6 tahun. Memang lama. Dan animasi apa salah satu kelebihannya? Kalau harus diringkas dengan satu kata itu emotion. Nah, animasi ya? Ini nggak mudah ini. Oke. Karena aktornya kan gambar dibuat disuruh berekspresi emosi kan nggak mudah. Dan teknik kamera ya. Yes. Nah ini kameranya harus sangat bagus ya kan. Jadi tidak sekedar bagus, sangat bagus supaya emosinya bisa ketangkep. Karena memang emotion. Jadi di live action juga sama. Emotion ya penting, tapi aktor itu bisa membantu ya untuk berekspresi. Mungkin cukup diarahkan aja iya, kali ya. cukup di-direct aja dia bisa. Apalagi bintang kita itu bintang yang kuat memang di sini ya, Mbak Anissa Hertami ya. Jadi dengan seperti itu jadi sangat luar biasa. Ya. Pokoknya intinya memang sinematografi itu ilmu atau seni memberdayakan kamera dan pencahayaan untuk menangkap tadi. Pertama biasanya idea atau konsep, kemudian yang kedua action, yang ketiga subtext. Yang keempat tones, nada, dan kemudian menangkap yang biasa kita sebut bahasa nonverbal. Yes. Dan melibatkan pikiran, emosi, dan menyentuh hati nurani. Wah, luar biasa. Nah itulah. Jadi kalau diringkas, sinematografi itu ada keindahan, ada praktikal ya. Saya akan bahas kesimpulannya keindahan. Nah, keindahan itu berlaku di animasi maupun di live action. Live action ya. Ada yang hanya menyampaikan keindahan itu level 1. Ya. Apa itu? Keindahan indrawi. Hanya bisa dilihat dengan mata, dengan didengarkan dengan telinga. Itu keindahan. Kalau bisa kita naik lagi keindahan emosi dan imajinasi. Mulai film itu menyentuh emosi. Nah, kemudian naik lagi keindahan pikiran. Nah, ilmu itu banget. Bahkan film itu adalah sebuah ilmu. Begitu kita, oh begitu ya. Jadi indah sekali. Kalau bisa masuk keempat, keindahan rohani. Nah, kalau ini menyentuh hati, hati nurani tersebut. Hati nurani. Terakhir, keindahan ilahi. Bahwa film kita bisa mendekatkan diri pada Tuhan kita. Jangan lupa spiritual journey-nya juga harus ada ya. Tadi yang Profesor katakan ya. Oke, baik. Terima kasih Prof atas waktunya. Ini benar-benar bermanfaat sekali. Akhirnya 4 tahun setelah tidak bertatap muka dan tidak bercerita langsung terkait tentang perfilman, kali ini Profesor datang dengan memberikan sebuah berita bahagia. Jadi sekali lagi selamat Prof. Terima kasih atas satu-satunya produser satu-satunya di Indonesia yang tentunya dibawahi oleh United Talent Agencies. Ini adalah langkah awal tentunya, dan kami semuanya juga menunggu karya-karya terbarunya dari Prof Yanto ya. Terima kasih juga untuk Anda telah menyaksikan Obrolan Pagi. Jangan lupa Obrolan Pagi masih hadir Senin sampai Jumat dari jam 10 sampai jam 11 siang. Saya Daniel Kerupan pamit undur diri, sampai jumpa.